Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Septian Mugi Rahayu, Nurse Magister Keperawatan dengan NIDN 1112098501. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada program studi Profesi Nurse di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Eka Harap di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sebagai seorang dosen, saya berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dengan mengintegrasikan pengetahuan dan pengalaman saya dalam proses pembelajaran sebagai salah satu dari Tridharma perguruan tinggi yang wajib dilaksanakan. Video ini saya buat sebagai sarana penilaian pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi di bidang pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2025. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah keperawatan, anak sehat, dan sakit akut dengan kode mata kuliah SKPB 2321 yang memiliki SKS sebesar 4 SKS, terbagi menjadi 3 SKS perkuliahan dan 1 SKS praktik. Penempatan mata kuliah ini berada pada semester 3. Teknik pengajaran dalam mata kuliah ini saya sampaikan dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery dilakukan dengan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, dan penyampaian materi pembelajaran. Interaction dilakukan dengan menjelaskan mengenai model dan metode pembelajaran, serta proses interaksi belajar di kelas, yaitu antara dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, dan interaksi antar sesama mahasiswa. Sedangkan assessment dilakukan dengan menjelaskan dan melaksanakan sistem penilaian yang saya terapkan. Deskripsi dari mata kuliah ini adalah mata kuliah keahlian keperawatan yang berfokus kepada respon anak dan keluarga pada setiap tahap perkembangan dari neonatus sampai akhir masa remaja, baik dalam keadaan sehat ataupun sakit akut di masyarakat maupun saat sedang dirawat di rumah sakit, serta intervensi keperawatannya baik yang bersifat mandiri maupun kolaboratif. Mata kuliah ini juga merupakan integrasi penerapan dari ilmu keperawatan dasar dan ilmu dasar keperawatan yang mengantarkan mahasiswa untuk mendalami tentang bagaimana melakukan asuhan keperawatan profesional yang holistik, memberikan pendidikan kesehatan, menjalankan fungsi advokasi bagi klien dan keluarganya dengan menerapkan komunikasi efektif serta membuat keputusan dengan mempertimbangkan aspek legal dan etik. Kegiatan belajar mahasiswa berorientasi pada pencapaian kemampuan berpikir sistematis, komprehensif, dan kritis dalam mengaplikasikan konsep dengan pendekatan proses keperawatan sebagai dasar penyelesaian masalah serta mengembangkan sikap profesional melalui beberapa model belajar yang relevan. Bahan kajian materi pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi perspektif keperawatan anak dalam konteks keluarga, konsep tumbuh kembang, peran bermain dalam perkembangan, komunikasi, konsep imunisasi, pengkajian fisik dan perkembangan anak, patofisiologi, farmakologi, dan asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan nutrisi dan dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam konteks keluarga. Patofisiologi, farmakologi, dan asuhan keperawatan pada bayi resiko tinggi dan dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam konteks keluarga. Patofisiologi, farmakologi, dan asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan sistem tubuh dan dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam konteks keluarga. Intervensi keperawatan pada bayi dan anak, simulasi pendidikan, fungsi advokasi perawat, dan pengkajian serta demonstrasi. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah CPMK 1, memahami konsep keperawatan anak dalam konteks keluarga. CPMK 2, melakukan simulasi asuhan keperawatan pada anak sakit akut dan keluarganya dengan mengembangkan pola pikir kritis, logis, dan etis, menggunakan komunikasi terapeutik, memperhatikan aspek budaya, dan menghargai sumber-sumber etnik, agama, atau faktor lain dari setiap pasien yang unik.
CPMK 3 mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan baik mandiri maupun kolaborasi pada kondisi sehat maupun sakit akut dengan menerapkan konsep ilmu dasar keperawatan dan ilmu keperawatan dasar sesuai SOP serta menerapkan prinsip keperawatan anak yaitu family center care dan traumatic care, legal dan etis. Mampu memberikan simulasi pendidikan kesehatan kepada anak dan keluarga sebagai upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier. CPMK 5 mampu menjalankan fungsi advokasi bagi anak dan keluarga yang mengalami berbagai gangguan untuk mempertahankan hak klien agar dapat mengambil keputusan untuk dirinya. CPMK 6 mampu melakukan kerjasama dengan sumber kesehatan yang ada di masyarakat, melakukan rujukan pasien, mendokumentasikan pengkajian MTBS dengan benar, mendemonstrasikan pengobatan MTBS, mendemonstrasikan pendidikan kesehatan pada anak dan keluarga. Keenam CPMK ini diturunkan menjadi sub CPMK yang disajikan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali penyampaian materi dan 2 kali untuk UTS dan UAS. Pada model pembelajaran di kelas, saya menggunakan problem-based learning, discovery learning, case study, dan small group discussion. Sedangkan metode pembelajaran saya memaparkan dalam bentuk ceramah yang dilakukan secara offline melalui tatap muka di kelas maupun secara online yang dilakukan melalui platform Zoom Meeting maupun Google Meet. Diskusi, tanya jawab, dan demonstrasi serta role play. Komponen penilaian sesuai dengan aturan dari institusi, yaitu tugas dengan bobot sebesar 20%, praktikum dengan bobot sebesar 30%, UTS dengan bobot sebesar 20%, dan UAS dengan bobot sebesar 30%. Referensi yang saya gunakan di dalam mata kuliah ini yaitu buku Keperawatan Anak Sehat dan Sakit yang terbit di tahun 2024 serta Asuhan Keperawatan Anak dengan Pendekatan 3S yang terbit di tahun 2024. Kedua buku tersebut saya berpartisipasi di dalamnya dalam penulisan untuk salah satu bab. Kemudian tinjauan Elsevier Keperawatan Anak edisi pertama yang terbit tahun 2019 dan untuk referensi lain saya menggunakan buku pendukung lain serta jurnal-jurnal penelitian terbaru dari sumber yang kredibel. Pada video pembelajaran, saya akan memberikan materi pada pertemuan kedua, yaitu masalah perkembangan pada usia remaja. Berikut cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang semua. Siang. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik. Berarti ini semua sudah makan siang ya? Sekarang siap untuk menerima materi. Ya, pada siang hari ini kita akan belajar bersama mengenai masalah perkembangan pada setiap tingkat usia, khususnya masalah perkembangan pada usia remaja. Nah, sebelum kita mulai, saya akan mereview mengenai pertemuan kita pada minggu lalu, yaitu masalah perkembangan pada usia anak 6-12 tahun. Apakah ada yang bisa menyebutkan apa masalah perkembangan pada anak usia 6-12 tahun? Silakan angkat tangan. Boleh berdiri? Baik, gangguan perkembangan pada kelompok usia 6-12 tahun yaitu gangguan emosional dan perilaku. Yang pertama itu perubahan suasana hati. Anak mungkin mengalami perubahan suasana hati yang drastis dari senang menjadi sedih atau sebaliknya. Dan yang kedua, kurang percaya diri, yaitu anak mungkin merasa tidak percaya diri dengan kemampuan atau penampilannya. Dan yang ketiga, masalah perilaku. Anak mungkin menunjukkan perilaku yang agresif, hiperaktif, atau sulit diatur. Dan yang keempat itu ada kesulitan beradaptasi. Anak mungkin kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru seperti sekolah atau kelompok sosial. Oke, bagus sekali. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, mungkin pada mata kuliah atau materi siang hari ini, kemampuan akhir yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu memahami perspektif keperawatan anak dalam konteks keluarga. Ya, jadi diingat kembali saat kita kontrak perkuliahan di awal semester, mata kuliah
pada semester ini konteksnya adalah anak sehat dan sakit akut ya. Indikator penilaiannya yaitu menjelaskan dan menyatakan pendapat mengenai masalah pada anak di setiap tingkat usia. Ya, hari ini kita fokus pada remaja. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini ada sebuah video ya, kita akan menonton bersama video ini. Nanti setelah selesai menonton, silahkan Anda beropini ya, nyatakan pendapat tentang kasus yang terjadi di dalam video tersebut. Atmi adalah anak tunggal dari keluarga berada, seorang yang rajin di sekolah dan selalu mendapatkan prestasi ataupun penghargaan. Kamu dari mana aja seharian ini? Makanan nggak ada disiapin di atas meja. Loh, kok kamu nyalahin aku sih, Mas? Aku ini kerja loh seharian. Ya, tapi kan kamu sebagai seorang istri, seharusnya kamu bisa nyiapin sebentar. Aku ini suami kamu. Oh, jadi semua pekerjaan rumah ini tugas istri ya? Ya, ribut lagi. Iya kan, kayaknya mereka lagi berkelahi dulu. Apa sih yang mereka hampir tiap hari rebutkannya? Kayaknya udah jadi makanan sehari-hari kita deh dengernya. Ibu nggak tahu tah, kan bapak Daya kan di rumah selingkuh sama rekan kerjanya. Nggak pernah tuh rumah tangga mereka tuh harmonis. Ibu ini ya, kayak nggak tahu aja. Kata anak saya, Aryani, si Atmi itu sering ditegur loh di sekolah, ibu. Ya ampun. Pokoknya beda deh dari Atmi yang kita kenal. Ya ampun. Halo Atmi. Oh, jadi ini siswa yang jadi kebanggaan SMA Garuda yang sekarang udah nggak punya prestasi itu lagi ya? Aduh, gimana tuh? Nggak jadi kebanggaan lagi sapi lagi dong? Oh, udah nggak harmonis lagi ya mami papinya? Oh, papinya ketahuan selingkuh ya? Punya mulut tuh dijaga! Santai kawan. Ya kalau bicara fakta gimana dong? Gak punya kerjaan apa? Ngurusin hidup orang terus. Gak usah nunjuk-nunjuk dong. Santai dong. Ya Allah, beratnya hari ini tugas numpuk, pulang jalan kaki, gaji kamu sukses. Ya, loh jangan salah, bentuk dalam ada kita semua sembuh tangan perasaan. Apa lah? Lihat ada ibu tuh. Itu loh, guys, undangan wanita. Gue pikir aja pas orang baru lagi konser. Lo jadi kekerasan fisik tuh. Boy, jangan ngobrol, lari. Ya Allah, elah dunia. Kita kayak dulu lagi ya. Bunuh diri merupakan penyebab kematian kedua di kalangan remaja dewasa awal. Perilaku bunuh diri berkaitan erat dengan dukungan keluarga. Keluarga berperan penting untuk membentuk karakter dan mental seseorang. Memahami cinta kasih masing-masing anggota keluarga sangat diperlukan. Adanya hubungan keluarga dapat menciptakan rasa aman, nyaman, merasa dimiliki dan dicintai, sehingga dapat menjadi dasar terbentuknya keluarga yang nyaman, harmonis, dan bahagia. Sehingga hubungan dukungan keluarga dapat mengurangi kemungkinan seseorang mengalami dampak emosi yang negatif. Sangatlah penting bagi seseorang untuk mendapatkan dukungan keluarga, terutama dukungan emosional bagi keluarga untuk menghentikan sikap menghakimi dirinya sendiri pada saat mengalami kegagalan. Maka dapat dipahami bahwa semua orang dapat melakukan kesalahan dan ketidaksempurnaan dalam hidup. Oleh karena itu kita dapat mengembangkan sikap sadar untuk meminta toleransi terhadap masalah yang terjadi. Jadi, kesejahteraan keluarga dapat meningkatkan kesehatan psikologis, pemikiran, pemahaman, serta perhatian individu dan bahkan meningkatkan harga diri serta emosi yang positif.
Keluarga harus menjadi tempat terpercaya untuk bertukar pikiran serta memberikan dukungan non-verbal ataupun verbal serta moral seperti motivasi. Di mana dukungan tersebut dijadikan individu untuk menghadapi atau menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada. Baik, setelah menonton video tadi, ada yang mau menyatakan pendapat tentang apa yang terjadi di dalam film pendek tadi? Silakan angkat tangan. Silakan Mika. Kurangnya perhatian serta kasih sayang. Kurangnya perhatian serta kasih sayang dari orang tuanya. Orang tuanya itu mementingkan kepentingan dirinya sendiri hingga membuat problem. Jadi anaknya ini stres, depresi gitu dengan perilaku serta yang dilakukan orang tuanya gitu, Bu. Baik, bagus sekali. Silakan duduk. Ada lagi sebelah sini mungkin? Silakan. Opini untuk video tadi. Apa dampak yang terjadi kepada remaja tersebut? Ya, silakan. Remaja tersebut akibat perilaku oleh orang tuanya sehingga mengakibatkan remaja tersebut berdampak atas kesehatan mental dan lingkungannya, sehingga mengakibatkan anak tersebut dapat stres dan depresi dan mengurung diri sehingga dapat melukai dirinya sendiri. Betul, ya. Jadi kita harus ingat lagi di sini ya bahwa pada setiap tahapan usia ya kita harus memperhatikan tidak hanya fisik namun juga psikologis ya, yang mana masa remaja ini adalah masa yang rentan karena mereka mencari jati diri. Nah, kalau kalian di sini umurnya berapa aja? 20 tahun. Ada yang di bawah 20 tahun? 19. Ada di bawah 19? Tidak ada. Oke, baik, kita lanjut dulu ya. Berarti kalau 19 dan 20 tahun itu masuknya kepada remaja apa? Dan remaja itu ada 3 ya. Remaja awal, remaja pertengahan, dan remaja akhir. Kalau 19 dan 20 masuknya ke remaja akhir, benar sekali. Ya, jadi jangan lupa bahwa masa remaja dibagi menjadi 3. Yang pertama remaja awal, ya, remaja awal itu mulai dari 12 sampai 15 tahun. Kemudian remaja pertengahan 15 sampai 18 tahun, ya. Kemudian remaja akhir 18 sampai 20 tahun. Nanti masuk masa dewasa awal itu 21 tahun. Ya. Nah, latar belakang di sini untuk materi pada siang hari ini yaitu pada masa remaja terjadi berbagai perubahan fisik, kognitif, dan emosional yang terjadi selama masa remaja yang dapat menyebabkan masalah. Misalnya apa? Gangguan citra tubuh. Contohnya apa yang bisa bikin gangguan citra tubuh? Apa? Ada yang tahu? Ibnu? Stres. Ada lagi? Gangguan citra tubuh ini terkait body image. Di mana tampilan tubuh kita? Nah, apa contohnya? Perubahan fisik pada masa remaja yang bisa memicu gangguan citra tubuh. Remaja kan sudah mulai aktif tuh hormonnya ya. Berjerawat kata Rahmat, benar sekali ya. Ada yang misalkan kurang menerima apa perubahan yang terjadi pada dirinya sehingga menyebabkan ini tadi gangguan citra tubuh ya. Kemudian stres ya, perundungan apa contohnya? Pembulian. Nah, ini sangat sering sekali terjadi ya di kalangan remaja. Bahkan beberapa kasus mencuat di media sosial ya. Ada yang merundung karena
Misalkan tubuhnya tidak sesuai dengan harapan kelompoknya. Ya, ada yang merundung karena mungkin latar belakang anak tersebut, ya, latar belakang keluarganya misalkan kurang mampu dan lain sebagainya. Banyak sekali kita lihat kasus-kasus yang terjadi belakangan ini. Ya. Kemudian depresi, kecanduan. Kecanduan itu sebenarnya bukan hanya narkoba atau zat adiktif. Namun sekarang itu juga kecanduan apa? Gadget, apalagi? Game, ya, banyak sekali kecanduan-kecanduan selain narkoba dan zat adiktif pada remaja. Kemudian perilaku seperti seks bebas dan penggunaan zat terlarang, ya. Seks bebas, ya, itu menyebabkan pernikahan dini. Nah, pernikahan dini itu sendiri kan kalau kita telusuri kembali atau kita kritisi kembali bahwa tubuh seorang remaja, ya, terutama sistem reproduksinya itu belum siap untuk menerima hasil pembuahan. Sistem reproduksinya belum matang, sehingga banyak sekali resiko-resiko yang mungkin terjadi selama masa kehamilan dan kelahiran. Ya. Kemudian, ya, belum lagi bahaya penyakit seksual yang jadi ditularkan melalui hubungan seks. Ya, belum lagi misalkan terjadi pernikahan dini, dampak mentalnya, psikologisnya, ya, tidak hanya pada ibu tapi juga pada si ayah, ya. Misalkan nih, ya, sudah melahirkan, mereka sibuk mengurus bayi, teman-teman mereka pada beraktivitas nih di luar, aktivitas positif, ayo main basket bersama, ayo main bola bersama, yang perempuan, ayo kita ke sana ikut klub tari. Nah, si ayah dan si ibu ini udah nggak bisa lagi karena ada tanggung jawab untuk merawat seorang sehingga mereka merasa sedih, putus asa, cemas yang bisa berakhir kepada depresi. Itu ya. Lanjut, sekarang ada kuis. Silakan disiapkan handphonenya. Boleh di-scan kode barcode-nya. Isinya pertanyaannya nggak banyak. Ya, namun pertanyaan-pertanyaan di dalam sini kaitannya dengan materi kita siang hari ini. Ada yang sudah masuk? Bisa di-scan? Bisa. Ya, boleh lihat tampilannya seperti apa? Oke, menunggu ya. Mulai dari awal. Iya. Bisa? Ada yang sudah selesai? Angkat tangan yang sudah selesai. Oke, benar berapa? Kelihatan? Skornya kelihatan nggak? Oke, benarnya? 60%. Apa dampak apabila seorang remaja tidak bisa atau tidak memahami proses perkembangan yang terjadi di dalam dirinya? Dampaknya apa? Tadi banyak sudah di slide tadi. Silakan. Silakan, berdiri Christine.
tidak terjadi dan itu kemudian stres, depresi, dan sebagainya yang mungkin menciptakan. Benar sekali, kasih pause dulu dong. Ya. Kalau remaja kurang memahami tubuhnya sendiri, perubahan yang terjadi pada tubuhnya, dia tidak percaya diri. Karena masa remajanya nanggung, dewasa belum, anak-anak juga bukan. Itu ya, jadi sebagai seorang remaja memang diharapkan mampu memahami proses atau perubahan yang terjadi pada diri sendiri. Tapi hati-hati mencari informasinya, jangan mencari sendiri. Bertanyalah kepada yang kompeten mengenai hal tersebut, misalkan tenaga kesehatan atau guru konseling di sekolah, itu atau orang tua kan bisa mengarahkan, itu ya. Oke, baik, ada pertanyaan lagi? Silakan Yosefa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, apa saja permasalahan yang sering terjadi pada remaja? Apa permasalahan yang sering terjadi pada remaja? Angkat tangan yang mau menanggapi. Kalian kan remaja nih, permasalahan di sekitar kalian apa? Kristen lagi? Yang lain dong. Salah tidak apa-apa. Konflik sesama teman, apalagi? Kesalahpahaman sesama teman yang menyebabkan konflik tadi. Ya, ada lagi yang lain? Bullying, ada lagi? Penyalahgunaan zat terlarang, perilaku seks bebas, ya ada banyak ya. Jadi pengalaman orang lain di sekitar kita, ya teman, tetangga, lingkungan, atau kita membaca dari koran, majalah, media sosial, pengalaman orang lain itu bisa menjadi pelajaran bagi diri kita sendiri. Kita tidak perlu mengalaminya, tapi kita bisa memetik pelajaran, ya, sehingga kita bisa mawas diri. Baik, cukup jelas? Baik, sudah cukup jelas. Kalau begitu, perkuliahan hari ini saya tutup sampai di sini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Waktu pengerjaan adalah 1 minggu, ya. Jadi setelah 1 minggu, silakan diupload di Google Classroom mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut. Salah kata dan hilaf mohon maaf, saya tutup. Selamat siang. Sekian video deskripsi dan pengajaran pembelajaran dalam mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.